Pemirsa, apakah pesan yang dititipkan Menteri BUMN Erick Thohir ke Capres Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan Jubir TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung, Pak Yusuf. Selamat malam Mas Abe, Pak Yusuf. Ya, saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu ya. Pak Yusuf, menurut Anda bentuk pernyataan dari Pak Erick Thohir tadi apakah bisa dikategorikan sebagai bentuk dukungan yang dianggap melanggar netralitas sebagai seorang Menteri BUMN? Dukungan sih secara telanjang sih belum kelihatan ya. Itu semacam senggol tipis-tipis lah ya. Mencoba membuat agar publik bisa mengasosiasikan bahwa Pak Erick ini merekomendir Prabowo untuk menjadi pemimpin suksesor Pak Jokowi. Tunggu sebentar, Dilarang, senggol tipis-tipis yang Anda maksud itu seperti apa Pak Yusuf? Ya. Senggol tipis-tipis yang Anda maksud itu apa ya? Ya menurut saya sih Erick Thohir ini masih malu-malu kucing. Mestinya ya dia terbuka saja. Toh tidak ada juga larangan oleh undang-undang karena memang menteri adalah jabatan politik. Yang tidak boleh itu adalah ketika dia berkampanye di hari kerja misalnya, dia tidak harus cuti kecuali hari libur. Yang dilarang itu adalah ketika membuat kebijakan tidak boleh dia condong mementingkan kepentingan kelompok tertentu atau bahkan mengarahkan kebijakan itu untuk afiliatif terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi ini. Itu yang tidak boleh. Tapi ada tendensi ke arah sana tidak sebetulnya sejauh pengamatan Anda? Ada tendensi ke arah sana tidak? Kekhawatiran Anda itu? Saya lihat Pak Erick ada beralasan tendensi tidak? Itu jelas sekali ya. Mendingan Pak Erick itu ya declare saja bahwa dia memang akan berkampanye untuk Pak Prabowo sehingga dia gunakan betul kalau dia hari Senin misalnya berkampanye dia harus cuti. Tapi kalau hari Sabtu, hari Minggu tidak perlu cuti. Dia pakai untuk kampanye, tapi tidak boleh menggerakkan direksi, komisaris, dan seluruh perangkat BUMN untuk memenangkan pasangan calon. Nah, yang kita khawatirkan orang yang malu-malu kucing begini, tapi secara tertutup menggerakkan kementeriannya untuk memenangkan satu pasangan calon presiden. Nah, itu yang haram, itu yang tidak boleh. Kalau ditengarai itu terbuka, ada buktinya, maka memang sebaiknya Pak Erick Thohir harus mundur. Itu kejahatan dalam demokrasi kita. Kalau acara itu adalah acara Natal BUMN yang diundang Pak Prabowo, Anda menilai seperti apa? Ya, ini tuh semacam ini kategori sudah mengarahkan ya. Karena hanya mengundang Pak Prabowo itu semestinya tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah forum BUMN, bukan forum kampanye Capres-Cawapres gitu, Abram. Oke, saya bergeser ya ke Pak Agung. Pak Agung, Anda sebutkan semestinya Erick Thohir juga mengundang Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang juga ada dalam gelaran kontestasi Pilpres 2024. Mengapa demikian? Iya, ini kan kalau kita bicara konsisten, kalau misalkan acara itu Natalan untuk teman-teman BUMN, diundang Pak Menteri Agama ya, kemudian Pak Menhan, Menteri Pertahanan. Nah, saya kira biar lebih fair, ya ada Pak Mahfud di situ karena juga menteri. Ya ini nalar yang sederhana saja supaya konsisten. Tapi kan ternyata tidak. Jadi saya bertanya-tanya, apa landasan ketika mengundang Pak Gus Yakut ataupun Pak Prabowo di acara perayaan Natal di BUMN tersebut? Karena kalau tidak ada arahan yang jelas, otomatis ini kan dianggap tadi ya ada dugaan mengarahkan tipis-tipis bahasa Pak Yusuf tadi untuk mendukung salah satu kandidat capres. Kalaulah disebutkan tadi bahwa ini sesama menteri dalam satu lingkungan kerja kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, bagaimana nilainya? Iya, betul. Tapi ini kan kita kalau bicara konsisten lagi, ini kan Menteri BUMN ini wilayah kerjanya Kemenko Perekonomian misalkan. Apa kaitannya dengan Kementerian Agama misalkan? Oh, mungkin karena Pak Erick salah satu anggota kehormatan Banser sehingga mengundang Gus Yakut. Kemudian apa kaitan Pak Erick kemudian mengundang Pak Prabowo?
Apa ada arahan ke misalkan ke Kalau TKN misalnya? Kalau Gus Yakut hadir di sana sebagai Menteri Agama dan itu adalah perayaan Natal keluarga BUMN, saya pikir tidak perlu diragukan lagi atau tidak perlu kita pertanyakan lagi seharusnya. Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kan ketika Gus Yakut ada, kemudian Pak Prabowo-nya ada gitu. Jadi saya akhirnya berpikir secara politis, selain jabatan profesional yang melekat di Oke, antara mereka, tapi kan juga ada arahan juga bahwa oke. Gus Yakut misalkan Nah, ketua Bansar misalkan bergerak dari sana, kekhawatiran dari Anda sana. akan berujung seperti apa nanti nih, Pak Agung? Ya, artinya kegiatan ini susah untuk tidak dikaitkan dengan motif politik yang kuat gitu. Kalau misalkan pertimbangan profesionalitas tadi memang mengemuka, tapi kan di sisi Pak Prabowo sebenarnya itu menjadi kurang kurang kuat ya, karena memang beliau jabatannya Menhan dan wilayah kerja beliau ada di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan. Ya, sementara wilayah kerjanya Menek BUMN ini kan di wilayah Kemenko Perekonomian. Kalau kita bicara dalam nalar yang konsisten, bahwa masing-masing kementerian ini punya menteri koordinator seperti Oke, itu. Artinya jadi kalau mau diundang Pak Erlangga harusnya datang. Kan seperti sederhananya Anda menilai bahwa ada muatan politik di sana ya? sangat kuat gitu. Jadi saya kira ini bisa menjadi presiden negatif bagi Kementerian BUMN bila tidak menjelaskan secara terang apa maksud kehadiran Pak Prabowo di sana, terlepas beliau adalah cucu pendiri dari BNI. Ya, karena kan memang ini di tengah kompetisi ataupun kampanye Pilpres 2024, sehingga secara etik memang harusnya dihindari hal-hal sensitif semacam ini di tengah kompetisi Pilpres yang cukup kompetitif. Begitu Mas Abid. Saya bergeser ke Bung Lakaseng, komentar Anda, Bang. Ya, saya jelas mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran etik keras ya. Ini sudah usaha pemanfaatan power politik Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk mengkampanyekan Pak Prabowo di kalangan internal BUMN yang semestinya itu tidak boleh mengalami politisasi ya. Ini kan acara internal Natalan BUMN, ada direksi di situ, ada komisaris di situ, ada pejabat-pejabat BUMN yang tidak boleh berpolitik praktis. Pak Erick bisa melakukan kampanye kayak begitu, itu di forum memang kampanye Capres dan Cawapres. Nah, ini bukan forum kampanye Capres dan Cawapres. Jadi menurut saya ini offside ini ya. Ini mestinya harus diperingati oleh Bawaslu ya. Oke, kita Kira-kira akan itu. bahas lebih dalam lagi Pak Lakaseng dan juga Pak Agung. Tapi kita hadirkan dulu informasi mengenai dugaan dukungan pejabat untuk paslon nomor urut 2 juga terjadi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, netralitas aparat di Pilpres 2024 pun dipertanyakan. Masa pencoblosan pemilu 2024 tinggal 1 bulan lagi. Namun isu netralitas aparat dan pejabat semakin menyeruak. Seperti di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengkampanyekan Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru honorer. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku masih mencari fakta yang sesuai video utuh saat oknum Sekda berpidato. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Acara desa ini berbuntut protes karena dianggap sebagai bentuk ajakan memilih pasangan capres-cawapres tertentu dari kepala dan perangkat desa yang semestinya netral. Belum selesai sampai di situ, dugaan pelanggaran pemilu juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan, Sumatera Utara, secara terang-terangan mengajak para remaja sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa PGRI mengerahkan para kepala sekolah ke politik.
Karena menurutnya jika memilih pasangan nomor urut 2 dianggap lebih menguntungkan. Di akhir video tampak juga beberapa orang mengacungkan 2 jari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan, David Tampu Bolon, mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Ya, kita kembali diskusikan isu ini. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, mengapa hari-hari ini isu netralitas menjadi hal yang paling sering dipercakapkan? Iya, karena memang kita nggak bisa memungkiri salah satu pasangan capres-cawapres ini memang mendapat endorse tunggal dari istana, sehingga memang akhirnya memberikan dampak secara politik kepada utamanya ASN ya, kemudian tadi BUMN dan perangkat ataupun aparat lainnya untuk secara langsung ataupun tidak dalam tanda petik terlibat ya mengawal dalam tanda petik arahan-arahan politis dari kepentingan salah satu kandidat yakni pasangan 02, sehingga saya kira ini perlu perlu diawasi, perlu dipantau dengan seksama oleh semua pihak, dalam konteks ini aparat ya, Bawaslu, KPU ya, dan ini juga berlaku untuk pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden lainnya, sehingga tidak ada arahan tendensi kepada pasangan Oke. manapun. Yang jelas ini sebuah alarm demokrasi yang perlu kita perhatikan dengan baik dan perlu kita kawal bagaimana ujungnya sehingga kualitas pemilu kita Ya, semakin lebih optimal. Seperti itu, Mas. ya. Terakhir ke Bung Lekasing, sejauh ini perangkat kepengawasan pemilu ini sudah berjalan sebagaimana mestinya untuk memastikan bahwa segala sesuatunya netral dalam Pilpres 2024, utamanya ASN ya. Ya selama ini kan yang punya kewenangan itu adalah Bawaslu ya. Kita melihat belum terlihat ketegasan Bawaslu. Padahal sesungguhnya ini adalah ujian independensi mereka. Apakah mereka betul-betul itu equal ya sebagai pengawas pemilu yang super body, diberikan kewenangan oleh undang-undang yang bisa menindak bagi pelanggar. Dan kita lihat belum ada tindakan tegas ini. Sementara memang pelanggaran terus terjadi, dan menurut saya sih pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan oleh 02 ini menandakan bahwa memang mereka kurang dari 1 bulan ini terintimidasi dengan dinamika politik, karena target untuk 1 putaran sepertinya tidak akan tercapai, dan mereka sudah menghitung jika ini berlangsung 2 putaran maka akan makin liar, makin tidak bisa dikontrol dinamika politiknya. Makanya ya tidak taktis lagi bermainnya, semestinya operasi tertutup jadi terbuka semua ini. Jadi ini, tapi ini bagus juga biar kita lihat bahwa ya netral itu hanya di podium saja, tapi sesungguhnya di belakang layar perintahnya adalah berpihak pada salah satu pasangan calon. Ini yang membahayakan pemilu kita kali ini, pemilu paling kacau dan amburadul ini. Ya. Terima kasih Pak Yusuf Lekasing yang bergabung bersama kami dari Palu ya, Sulawesi Tengah. Kami dengarkan ke Parigi Motong, salam kami untuk warga di sana. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Pak Agung yang sudah berbincang bersama kami. Ya, sama.